Waalaikumsalam. Terus, Gini Pak, kamu kan saya mau minta waktunya sedikit sebentar. Oh iya. Karena saya ada pelatihan untuk coaching. Saya mau minta bantuan jenengan untuk nanti menjadi supervisi saya nanti ketika saya melakukan coaching. Oke, siap Pak Fir. Bisa. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot, sama nanti memberikan perhatian penuh kepada coaching ketika melakukan praktek coaching. Oke, ya. Jadi persiapan awal itu Pak Fir sudah bisa nanti kompetensi apa yang nanti akan lebih ditajamkan Pak Fir saat pelaksanaan coaching. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya tanyakan Pak Fir tentang kesiapan panjenengan nanti untuk coaching. Setelah Pak Fir bisa memahami apa yang nanti diminta, kompetensi apa yang nanti Pak Fir lebih tekankan. Yang lain Pak Fir, bagaimana nanti yang lebih cenderung di mana yang Pak Fir nanti lebih yang dipilih yang sampai diutarakan Pak Fir tadi? Sejauh ini saya merasa ingin ditingkatkan, yaitu terutama ketika saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, apakah sudah sesuai dengan standar yang diinginkan ataukah masih kurang pertanyaan saya. Oke, nanti akan diterapkan kepada pertanyaan yang berbobot terhadap percakapan tadi nanti ya. Terus persiapan sudah kelihatan Pak Fir. Terus sejauh ini kalau Pak Fir itu saya minta untuk menilai diri, ini pada ring berapa nih? Misalkan saya sampaikan ringnya 1 sampai 10, Pak Fir berada di posisi di mana? Untuk kompetensi dengan pertanyaan berbobot menurut saya masih di level 4 sampai 5 Pak. Soalnya masih sangat kurang sekali saya rasakan, makanya saya butuh berlatih di situ. Oh iya. Baik Pak Fir, sudah setidaknya sudah ada persiapan di awal, sudah bisa saya pahami. Kemampuan Pak Fir sudah bisa diukur, ya, 50% sudah bisa. Setelah itu Pak Fir, harapannya setelah nanti kita adakan supervisi itu, hal apa yang nantinya akan Pak Fir lakukan? Ya, dengan latihan ini saya berharap nanti peraturan coaching saya bisa saya terapkan untuk tempat kerja saya, terutama di sekolah, baik itu kepada karyawan maupun nanti kepada siswa secara khusus. Oke, baik. Sudah ada kesiapan Pak Fir. Baik, itu mungkin yang Pak Fir bisa kami sampaikan terkait dengan permohonan Pak Fir yang nantinya untuk bisa mensupervisi kegiatan Pak Fir saat pelatihan coaching. Mungkin itu yang bisa saya bantu Pak Fir. Ya, minta tolong Pak. Jadi biar saya ada yang menilai sehingga nanti saya tahu sejauh mana keterampilan saya tentang coaching. Ini sebenarnya saya dikabarin nanti akan memanggil teman saya dulu. Oh, ini juga sebagai coaching. Oke, siap. Monggo Pak Fir. Mari Pak. Terima kasih Pak. Salam. Waalaikumsalam. Monggo Pak Fir. Pak Bayu, monggo. Nah, duduk. Ini Pak Arwin, ini teman saya yang akan saya ajar latihan untuk coaching. Oh iya. Itu nanti sebagai coaching, saya sebagai coachingnya. Iya. Oke, siap. Monggo lanjutkan bantuannya untuk siap. Monggo lanjut. Baik Pak Bayu, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik Pak Fir. Minta waktunya sebentar bisa ya? Bisa. Nanti nggak lama. Kira-kira pada kesempatan kali ini Bayu mau menyampaikan suatu masalah atau suatu rencana apa ya misalnya? Pak, begini, saya akhir-akhir ini mendapati peserta didik saya itu kurang bersemangat dalam belajar. Kemudian untuk pengumpulan tugas itu banyak dari mereka yang enggan mengumpulkan tepat waktu, atau bahkan ada yang tidak mengumpulkan sama sekali, atau mengumpulkan dengan asal-asalan seperti itu. Seperti itu. Nah itu kira-kira dilakukan hampir semua siswa atau cuma 1-2 siswa saja?
Kalau saya rasakan tuh kalau awal-awal cuma satu dulu, tapi akhirnya meningkat hampir separuh kelas. Dan bahkan nilai-nilai evaluasinya pun ikut turun. Padahal saat saya lacak di kelas-kelas sebelumnya, di kelas bawah, itu saya tanya ke guru-guru kelas sebelumnya itu mereka rajin-rajin loh. Rajin, tugas-tugas selesai tepat waktu, hasilnya juga memuaskan. Saat awal pelajaran di saya juga bagus, cuma akhirnya kok mulai menurun seperti itu Pak. Oh ya, jadi sebenarnya skala sekilas bagus semua ya. Iya. Tapi kok kenapa tahu-tahu menjadi menurun seperti itu? Betul seperti itu Pak. Kalau menurut pendapat Pak Bayu sendiri, kira-kira penyebabnya apa ya? Kok bisa seperti itu? Saya sempat melakukan observasi ke mereka. Saya coba karena saya dapat hasil dari kelas sebelumnya itu baik. Saya mencoba saat pulang sekolah berputar ke sekitar sekolah, ke rumah-rumah mereka, melihat apa yang mereka lakukan. Itu saya temui mereka sekarang bermainnya tidak dengan sebayanya. Oh, Ada yang bermain dengan kakak kelas yang SMP atau ada yang dengan SMA, dan mereka mulai suka bermain memakai teknologi, dipakai HP atau gadget yang lain untuk bermain seperti itu. oh ya. Jadi itu menjadi pengaruh yang negatif sepertinya ya. Saya rasa kok seperti itu. Lantas kira-kira dari orang tua sendiri bagaimana Pak? Adakah yang sudah menyampaikan keluhan atau seperti apa gitu tentang anak mereka? Kalau sampai saat ini belum ada, karena memang saya belum melakukan tindakan lebih lanjut ke arah sana. Belum menanyakan ke orang tua, belum memberikan surat peringatan bahwa mereka tidak menyelesaikan tugas, belum sampai. Saya ingin mencoba apakah permasalahannya malah dari saya, karena saya kok merasa kelas sebelumnya baik-baik saja, kenapa saat di kelas saya sempat berpikir apa saya yang salah, seperti itu Pak. Tapi saya bisa coba nanti kalau memang saya berikan surat ke orang tua, mungkin akan mendapatkan jawaban atau mungkin pandangan yang berbeda juga. Itu berarti termasuk yang urgent Pak ya, karena masalah nilai, apalagi yang awalnya atau bagus kok jadi jelek, benar-benar harus segera ditangani. Benar sekali. Langkah yang sudah pernah jenengan atau Pak Bayu lakukan sejauh ini itu apa saja Pak? Saya karena melihat anak-anak itu suka bermain pakai HP, itu saya coba menggunakan pembelajaran juga pakai teknologi. Tapi baru sebatas saya menampilkan, jadi saya pakai LCD proyektor itu menyorot, memperlihatkan video-video pembelajaran, alat peraga gitu. Tapi hanya sebatas saya yang menggunakan, karena memang terbatasnya fasilitas di sekolah seperti itu. Belum sampai siswanya juga ikut gitu. Belum. Cuma menyaksikan toh. Jadi cuma saya yang memakai alat itu, anak-anak melihat video saya. Itu berarti bisa menjadi batu loncatan. Iya, betul sekali. Kira-kira untuk yang berikutnya, biar langkah yang sudah kalian ambil itu lebih berhasil lagi, itu seperti apa? Saya kok berencana seperti ini Pak, walaupun ini sedikit melanggar aturan sekolah. Karena di sekolah saya memang penggunaan handphone bagi siswa memang dilarang. Tapi saya ingin mencoba membuat anak membawa alat komunikasi mereka untuk ke sekolah untuk sebatas pembelajaran, dengan pengawasan ketat. Tapi saat ini juga belum mendapatkan izin dari atasan bahwa takutnya pemakaian handphone ke sekolah itu Yang lain. digunakan yang tidak baik oleh anak-anak, seperti itu main game atau malah melihat video lain seperti itu. Selain itu mungkin ada langkah lain lagi yang mungkin kemungkinan bisa diterapkan gitu. Saya sempat berkonsultasi dengan guru kelas 5. Itu beliau menyampaikan kan di sekolah itu tidak hanya ada satu laptop sebenarnya, ada sekitar 4 atau 5 gitu. Karena murid saya cuma ada 15 anak. Itu beliau menyampaikan, Pak, coba laptopnya ditarik semua, dipakai di kelas untuk pembelajaran. Sehingga anak katanya kalau pegang dengan hanya melihat, itu rasa antusiasnya tidak. Itu memang belum saya lakukan, karena saya awalnya berpandangan yang pakai handphone tadi. Oh iya. Tapi mungkin dari pemakaian laptop ya mungkin bisa, tapi memang belum saya lakukan ya Pak. Nah, berarti itu nanti ada kemungkinan bisa untuk diterapkan gitu ya. Iya, Oh, betul sekali. saya berarti sudah ada dua ya. Yang pertama tadi untuk sikap sikap pergaulan. Iya. Jadi dengan apa ada rencana tadi, terus kemudian penggunaan teknologi juga ada rencana tadi
menggunakan laptop sekolah. Kira-kira komitmen yang seperti apa yang jenengan terapkan nanti biar itu bisa konsisten untuk dilakukan? Kalau rencana saya, misalnya saya jadi baik salah satu baik penggunaan handphone ataupun laptop tadi, rencana minggu depan. Tapi tentunya kami harus konsultasi dulu pada atasan dan rekan-rekan yang lain, karena memang teknologi itu tidak saya yang bawa semua. Rencana kami sampaikan langkah-langkahnya, misalnya pemakaian laptop yang hanya 5, saya pinjam dulu di kelas saya, pemakaian 1-2 hari untuk pembelajaran anak, dan tentunya efeknya juga kelas lain pasti ingin. Karena di kelas saya pakai, kenapa kelas yang lain tidak? Tentunya akan ada rasa ingin. Tentunya saya harus bisa berbagi waktu dengan kelas yang lain agar sama-sama bisa menggunakan teknologi seperti itu. Ya saya rasa itu sudah cocok ya. Bagus, nanti tinggal penerapannya saja ya. Mudah-mudahan nanti apa yang diambil sama Pak Bayu nanti bisa mengatasi masalah yang Pak Bayu hadapi tadi. Nanti akan saya coba segera melaksanakan Pak Wil, dan semoga langkah yang saya tempuh itu dapat memberikan perubahan pada studi saya, baik semangatnya, baik antusiasnya, dan juga nilai-nilai seperti itu Pak. Baik, mungkin itu Pak yang bisa ditemukan tadi, mungkin dengan bisa solusinya tadi manggil orang tua ya tadi untuk peralatan, terus kemudian untuk teknologinya memanfaatkan Handphone dan juga laptop salah satunya atau keduanya mungkin. Ya mungkin itu sudah menjadi solusi yang mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Terima kasih Pak atas solusinya, terima kasih juga atas waktunya. Semoga apa yang saya lakukan berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Enggak. Berkenaan dengan praktek tadi Pak, Oh iya, saya harap refleksi jenengan untuk praktek coaching saya. iya. Baik. Oke, Pak Fir. Izinkan saya ya hari ini akan disampaikan sesuai hasil supervisi saya saat dengan Pak Bayu tadi coaching. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Fir. Yang pertama, dari hasil saya tadi supervisi, Pak Fir dalam hatinya merasakan bahwa setelah tadi melakukan coaching itu, penilaian Pak Fir terhadap diri Pak Fir itu seperti apa? Saat saya melakukan praktek coaching tadi, saya merasa ya, ada peningkatan Pak. Jadi mulai menambah istilahnya keterampilan di dalam hal coaching. Oh, oke, iya. Baik, Pak Fir, iya. Ini, oke ya. Selanjutnya Pak Fir, saya tanyakan juga. Pak Fir bisa mengutarakan seperti itu artinya apa sih yang membuat Pak Fir itu mengutarakan hal seperti itu gitu, pilihan yang sudah sejauh itu gitu, yang menjadikan apa? Saya tadi merasa ketika saya mengajukan pertanyaan itu saya bisa membuat coach menyampaikan lebih bervariasi tentang informasi-informasi yang dia peroleh tentang masalah yang dia hadapi. Oke, siap. Ya, baik Pak Fir. Saya boleh melanjutkan pertanyaan lagi ya. Nah, setelah tadi saya mengamati cukup banyak ya Pak Fir. Ini dari tadi proses mendengarkan, kehadiran panjenengan, komunikatif, ini sudah cukup bagus. Sudah bisa menjadi rujukan, artinya standar yang panjenengan pakai ini sudah sangat berbobot, yang sudah artinya aktif, komunikatif, kehadirannya juga bagus, komunikasinya bagus seperti itu. Tapi yang boleh saya sampaikan Pak Fir, masih ada satu hal yang kayaknya kurang begitu menantang. Yang bisa saya lihat itu ada beberapa pertanyaan yang saya sekiranya yang nantinya begitu berbobot agar nanti hasil coachingnya nanti lebih menarik. Ini kan nantinya Pak Fir kan digunakan untuk gimana? Pak Fir pendidik kan? Ya, itu biar nanti
ada kalau pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kan jadi menantang bahwa ini menggunakan pola pikir yang lebih baik begitu, jadi tidak hanya sekedarnya seperti itu. Berarti tadi kurang berbobot Bang? Iya, saya rasa masih kurang begitu menantang pertanyaannya, artinya kurang begitu menarik. Gitu. Pertanyaan berbobot yang seperti apa kiranya? Mungkin bisa saya contoh. Ya, artinya misalkan begini, proses program pembelajaran yang nantinya bisa anak lebih menarik begitu, yang ini nanti anak lebih bisa aktif, jadi lebih komunikatif, jadi pancingan-pancingan yang nantinya untuk bisa lebih pembelajaran lebih hidup begitu. Oh iya. Agar semangat belajar anak lebih begitu. Oh iya, terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan ya Pak Fir, masih sedikit lagi menanyakan. Terus nanti yang ini sudah berjalan ini, yang Pak Fir rencanakan ke depannya setelah ada supervisi ini, harapannya seperti apa nanti Pak Fir ke depannya? Ya, saya berharap nanti bisa menerapkan coaching ini di tempat kerja saya, terutama di sekolah, baik itu kepada rekan sejawat maupun nanti kepada murid-murid saya. Jadi diharapkan nanti mereka bisa menggunakan kemampuannya sendiri atau potensi mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Oh iya. Yang terakhir Pak Fir, bisa direaksi sebentar. Yang Pak Fir dapatkan dari awal sampai akhir proses coaching itu tadi bisa dirangkum, artinya sejauh mana sih Pak Fir dalam mendapatkan proses coaching tadi? Ketika saya melakukan praktek coaching tadi, walaupun pertanyaan saya masih jauh dari pertanyaan berbobot, paling nggak saya belajar memahami bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, sehingga ikatan emosi dengan coach itu bisa terwujud, sehingga nanti diharapkan kedepannya saya bisa lebih memahami kondisi coach itu sendiri. Oh iya, bagus. Ya, saya kira sudah cukup Pak Fir. Ini yang bisa kami bantu sesuai dengan keinginan Pak Fir. Mungkin yang banyak kurangnya atau yang kurang berkenan mohon bisa dimaafkan. Siap, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Baik, terima kasih. Iya, Waalaikumsalam.